kita langsung menuju poin banget nih teman-teman, karena kan ini Pak Kaur iktikadnya sangat baik sih menurut saya. Tempat bermain kayak gitu Mas Dwi, dari kasih Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam budaya, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini kebetulan saya bersama salah satu perangkat desa Silado, beliau Bapak Slamet Supriyanto, yang kebetulan menjabat sebagai Kaur Perencanaan, ya Pak. Kaur Perencanaan di Desa Silado. Nanti kita bakal jalan-jalan keliling Desa Silado. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Desa Silado. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nah, dulur-dulur, sekarang saya bersama Pak Kaur Slamet Supriyanto berada di, maksudnya Grumbul pinten nih Pak? Dusun Tunggal. Oke, Dusun 1, Grumbul Sida Mulya. Dulunya di sini itu lapangan nih Pak ya? leres niku Pak. Lapangan yang dibangun untuk rest area. Sebenarnya ini program 2018 itu Musdus itu direncanakan dengan bersama masyarakat, itu diusulkan di Musdus itu untuk rest area Mas Dwi. Oke. Sangat disayangkan sekali karena di sini desa perbatasan yang lalu lalangnya kendaraan yang sangat padat sekali. Sangat disayangkan kita dan masyarakat membuat rest area Mas Dwi. Sangat disayangkan kalau tidak mengambil peluang ya. Betul. Karena kebetulan tadi poinnya Desa Silado adalah desa perbatasan kabupaten, tepatnya Kabupaten Purbalingga dan Banyumas ya Pak, ya. Dan menjadi jalur utama ya Pak, berarti ini ya Pak, depan ya Pak. Jalur utama dari Pemalang mau ke Purwokerto, mau ke Banjarnegara, dari Purwokerto mau ke Banjarnegara, ke Wonosobo, ini lebih dekat dari sini Mas Dwi. Oke, nah masyarakat desa bersama pemerintah desa mengadakan musyawarah desa, Musdus, musyawarah dusun, Musyawarah desa ya, tahun 2018. dari 2018. Ya. Nah, untuk grand desainnya sendiri rencananya mau dibikin apa aja Pak? Untuk rest areanya Pak? Nanti itu yang di sebelah itu Selatan, utara yang sebelah pinggir ini mau dikasih ini diuruk nanti untuk ruko-ruko Mas Dwi. Oke, berarti ruko-rukonya ngadep margi Pak, ngadep Ya. jalan, ngadep jalan. Letter U Mas Dwi. Oh, letter U. Ya. Siap. Pinggir apa mereka Pak? Semuanya. Oh, Iya, semuanya. pinggir mereka kayak mereka Iya. dibikin letter U. Iya. Oke. Nanti kalau bisa saya kasihkan cuplikan videonya. Oh, ada videonya Pak, grand desainnya Pak ya? Ada, iya. Siap. Di sini nanti saung-saung Ya. untuk tempat bermain anak-anak di sini kayak gitu. Sebo, yang jelas itu untuk rest area, Rest area. ya, untuk tempat bermain kayak gitu Mas Dwi, dari Edukasi anak kayak gitu. anak-anak, iya betul kayak itu. Nah terus di sebelah sana ini ada tugu perbatasan kabupaten. Itu nanti itu kewenangan dari Pemkab Banyumas. Oke. Kita lanjutin perjalanan kita dari Dusun 1 Desa Silado, Grumbul Sida Mulya nggih Pak. Nggih, Nah, terus nama niku, Mas. nama Grumbulnya menarik banget Pak. Ini Sida Mulya, Sida Mudah-mudahan kesembadan nggih Pak. nggih. Amin, Sida amin, Mulya, amin, Sida amin. kan bahasa Jawa nggih Pak nggih. Nggih. Bahasa Indonesiane jadi ya Pak. Betul. Mulya niku berarti kan sejahtera nggih Pak nggih. Betul, leres. Mudah-mudahan kesembadan terrealisasi terlaksana pembangunan rest area Desa Silado yang dimususkan tahun 2018 sedang dalam proses dan progres. Kesembadan lagi pakai Amin. Sida Mulya karena kaitannya dengan Grumbul Sida Mulya dan berada di Dusun 1. Kita lanjutin ke, berarti kita kemana lagi kira-kira Pak? Dusun 2, Dusun 3 nih Pak? Dusun 2, Dusun 3 itu kita kan mempunyai bak pansimas. Pak Pamsimas nggih. Ya, itu airnya tuh sangat-sangat jernih sekali untuk Wah, ini dikonsumsi menarik banget gitu. ini teman-teman. Ini menarik karena ini berhubungan dengan air ya, air sumber kehidupan. Nanti kita bakal ngulik sama Pak Kaur Slamet Supriyanto. Apa sih Mas dusun pinten Pak? Di Dusun 3. Dusun 3. Oke. Siap.
Kita lanjutin teman-teman perjalanan kita, ikutin terus perjalanan saya dan Pak Kaur Slamet Supriyanto. Kita menuju ke Dusun 2. Mama, selamat pagi Papa. Aku siap untuk hari ini. Siapkan bukunya, jangan lupa penanya Mama. Selamat pagi indahnya dunia. Selamat pagi indahnya dunia. Selamat pagi indahnya dunia. Belajar, membaca, menulis untuk Mama, Papa, aku dan bangsa. Pelajaran hari ini bahasa Jawa, menulis puisi, berekspresi, membaca alam raya, membaca alam raya, membaca alam raya. Mangkat sekolah biar wayah esok serangan nenek. Aku ngadeg tak dideket. Mimpi mau bengi tak tinggal teh. Teket awak iki tak resiko. Seragam, sepatu, tas, lan sak butuhe nyandang nempel sak wadare. Pak, Bu, kula pamit. Pak Kaur, kita lanjutin obrolan panjang kita berkaitan dengan pemetaan Desa Silado. Kemarin sudah muter dari Dusun 1 Desa Silado, Grumbul Sidamulya, ya Pak ya, terus Pak. Betul Pak Mas Dwi. Nah, terus sekarang kita berada di Dusun 2, maksudnya Dusun 2 atau Dusun 3 nih Pak? Ini masuk Dusun 3. Dusun 3 nih Pak nggih. Nggih. Dusun 3. Nah, kemarin juga udah muter-muter ke beberapa tempat di Dusun 3 dan kita lanjut. Saat ini bersama Pak Kaur Slamet Supriyanto kita berada di Saung Dipa Tirta. Leres nggih Pak? Leres niku. Coba Pak Kaur, nun sewu, niki diceritakan kronologi dan histori Saung Dipa Tirta sampai kepada progresnya nanti Pak. Kira-kira gimana ini Pak? Ini menarik juga diobrolkan Pak untuk apa namanya referensi khususnya untuk warga Desa Silado Pak. Oke, terima kasih Mas Dwi waktunya. Ini saung ini terbentuk berdiri itu kurang lebih itu 8 bulan yang lalu 8 bulan yang lalu ya. Mm-mm. Bersama masyarakat gotong royong. Bersama masyarakat dengan cara gotong royong gitu Pak. Ya, betul, dengan cara gotong royong itu alhamdulillah saung ini terbentuk atas berkat Bersama gotong royong. gotong royong bersama masyarakat. Mm-mm. Dan berdirinya saung ini untuk kegiatan masyarakat Desa Silado. Desa Silado. Apapun khususnya. kegiatannya nggih Pak. Apapun kegiatannya, baik kegiatan Kesenian. untuk kesenian gamelan, Mm-mm. untuk kesenian musik Modern. modern, dan yang lain-lain. Aula lah nggih Pak nggih. Ya. Bisa dibilang aula Aula. untuk masyarakat nggih Pak. Betul, untuk aula inilah. Untuk banyak kegiatan. Lajeng progresnya Pak. Ini kan saya sempat dengar juga ini Pak, selain Saung Dipa Tirta juga kebetulan ini Pak, kebetulan di sebelah Saung Dipa Tirta ini ada tanah kas desa nopo tanah nopo niki Pak? Ya, ini adalah tanah, bukan ya tanah kas desa. Tanah yang, kas desa nggih Pak. kebetulan tanahnya Bapak Soekarjo. Tanah Bapak Soekarjo. Ya, selaku Kenapa? Hansip dan Tanah kas Hansip maksudnya Pak. ya bukan tanah kas Hansip, itu Kenapa, Pak? Tanah Bangkok Hansip. Tanah Bengkok Hansip. Ya, dan Oke. kurir kayak gitu. Tanah Bengkok Hansip dan Kurir. Kurir. Ya. Oke. Lajeng progresnya badai pripun niki Pak berkaitan dengan Saung Dipa Tirta Pak? Nah, ini sementara ini kebetulan ini ada 50 ubin tambah Nggih.
itu tanahnya Bapak Mustafa, itu tanah bengkok Pak Mustafa itu 25 ubin. Nggih. Itu dihibahkan 25 ubin ya. Dan yang 50 ubin itu sewa sama Bapak Kartu. Bapak. Oke, karena kan yang bersangkutan Pak Harjo nggih, tanah bengkok untuk Hansip nggih. Oke, berarti secara administratif sewa bunyinya nggih Pak nggih, Sewa, ya, Pak 5 Harjo. tahun. Nah, untuk pengelolaan sendiri nih Pak, pengelolaan Saung Dipatirta dan tanah bengkok Hansip niki pripun niki Pak? Pengelolaannya dikelola secara nopo niki Pak? Ya sebenarnya saya serahkan kepada masyarakat. Nggih. Pada umumnya monggo dikelola bersama bergotong royong. Tapi Oke. alhamdulillah ada beberapa orang ini seperti Pak Adrit, Mas Budi dan Mas Ferry, Oke. dan yang lain itu ini mendirikan apa, membuat kolam lah kayak gitu. Oh, sementara nggih ngirus-irus lah nggih Pak nggih, Ya. nggih kegiatan nggih Pak. Masih karena ini masih tahap awal, Mas Tahap Dwi, awal gitu. nggih. Oke, berarti pengelolaan Saung Dipatirta dan tanah bengkok Hansip niki satu pengelolaan nggih Pak. Intinya monggo dikelola masyarakat ngaten nggih Pak. Betul. Nah, saya sempat dengar juga niku enten kelompok sadar wisata niku Pak. Napa niku maksudnya kelompok ingkang kedepane mengelola nopo pure niki kedepane diserahkan ke masyarakat Pak. Ya itu kalau untuk yang Ngomongin di sini- Pok Darwis, ya, nggih. kalau masalah Pok Darwis itu sebenarnya ini kan saung atas gotong royong Masyarakat. dan tanah ini saya sewa dengan beberapa orang. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nggih. Saya sewa. Sebenarnya itu untuk kegiatan Pok Darwis Mas Dwi, gitu loh. Sebetulnya awalnya untuk kegiatan Pok Darwis. Ya, Oke. kayak gitu. Tapi karena dengan waktu dan keadaan yang belum bisa berjalan dengan lancar, maka dari itu masih saya kelola secara gotong royong kayak gitu. Intinya dikelola secara gotong royong lagi Pak nggih. Iya, Ini masuk poin banget nih teman-teman, karena kan niki Pak Kaur ikhtikatnya sangat baik sih menurut saya, karena apa namanya untuk ruang masyarakat dan pengelolaannya dikelola secara gotong royong. Ini luar biasa sekali Pak Kaur. Di belakang itu ada kebetulan ada kandang Kandang kambing. itu milik Pak Tugiman, itu masih lebar. Sebenarnya kita itu masih mengharapkan kalau ada yang mau Sokong ternak kambing kayak gitu, maksudnya dikelola secara gotong royong lah ya, intinya nggih. monggo kayak gitu loh. Itu sudah ada tempatnya, sudah ada kandangnya Kandang. yang bisa memuat 40 kayak gitu. Kapasitas 40 ekor Nah, nggih. ternyata baru satu itu milik paguyuban Rantau. Kikiran. Nggih, saya sempat dengar Pak Kaur. Nah, niku berarti sementara isi kandangnya dari teman-teman saudara-saudara perantau Kikiran nggih Pak nggih. Iya, kas anak-anak perantau gitu. Oke, nggih. Oke, teman-teman, Dan kasih itu. saat sekarang kayaknya itu lagi udah hamil kayak gitu loh. Nggih, sek meteng kadose nggih, ketinggalan. Nggih, Nggih. terus niku. Nah, teman-teman, luar biasa ini teman-teman. Kita berada di Dusun 3 dan masing-masing dusun ternyata ada anunya masing-masing nggih Pak nggih. Ada di Dusun Sidamulya. ya, dusun 1 Sidamulya Progress Rest Area. Ya, kayak gitu. Ya, cuman mandan keliwat nih dusun 2 besok mungkin ya Pak ya, karena ini kendala teknis dan Ya, kalau di dusun 2 besok kita itu membahas mengelupas tentang sampah lah, karena itu sampah yang ada dari RW 3 RW 3. yaitu RW 3 apa RW 2 Pak? RW 3 RW 3 nggih. bermuara di sana gitu, gimana solusinya nanti gimana kayak gitu. Luar biasa, ini sangat menarik teman-teman, ditunggu, teman-teman harus ngikutin terus video ini bareng saya sama Pak Kaur. Sampah intinya ya Pak ya, kalau di RW 2, ya. dusun 2 ya Pak. Iya, itu yang ada di Kali Lekat lah kayak gitu. Maksudnya Kali Lekat nih Pak. Betul, ya. Oke, besok kita lanjutin, dan di dusun 3 kita sekarang berada di dusun 3. Ini ada Saung Dipatirta yang dikelola masyarakat secara gotong royong. Nah, ini juga poin teman-teman, saudara-saudara, karena berarti Silado mudah-mudahan kesempatan lagi Pak ya. Amin Mas Dwi.
Iya, amin, dari amin. banyak 3 dusun ya Pak. Dari 3 dusun ini ada potensi masing-masing dusunnya. Mugi-mugi kesempatan rahayu sejahtera. Kita lanjutin karena kendala teknis, cuaca juga hujan. Mudah-mudahan semuanya sehat, seger waras, rahayu sagung dumadi. Ngene. Aku ngadeg sak. Nah, teman-teman, dulur-dulur, saat ini saya bersama Pak Kaur Slamet Supriyanto setelah dari Gerumbul Sidang Mulia ya Pak. Nggih. Gerumbul Sidang Mulia Dusun 1 Desa Silado. Saat ini kita berada di Gerumbul Kikiran ya Pak. Nggih, 3 Mas Dwi. Masuk Dusun 3 Gerumbul Kikiran Desa Silado. Nah, Pak Kaur nun sewu, tadi Pak Kaur ngendika di Silado selain mata air yang dikelola secara Pamsimas nggih Pak nggih. Nggih. Mata air yang dikelola secara Pamsimas, ternyata tadi Pak Kaur juga ngendika di Silado ini banyak juga mata air kecil ya Pak. Betul. Mata air kecil ya Pak Iya ya. kecil. Tapi kalau yang gede yang dikelola Pamsimas ini ya Pak ya. Iya ini. Yang 2 sumber ya Pak ya. Iya. Kita langsung menuju mungkin langsung ke sumber apa ya Pak? Monggo, Sumber Mas sama mata air yang kecil-kecil itu Pak. Iya, siap. Nah, nek niki kan berarti bak Bak penampung, penampung. nggih. Nek bak penampung ini wonten pinten Pak? Wonten 3. 3 bak penampung dari 2 sumber mata air ya Pak? Iya. Dari 2 sumber mata air besar jadi 3 bak penampung dan mengaliri untuk kebutuhan masyarakat Desa Silado kurang lebih 50 rumah. 450 rumah dulu teman-teman, luar biasa. Pada pulangan tinggalku. Insasito amring lanti. Ajari jamangan nendro. Kaprawira tentae. Rahayu sagung dumadi. Kembali bertemu dengan saya Dwi Nugroho dan Pak Kaur Slamet Supriyanto dari Desa Silado di channel Purwakala. Dan saat ini saya bersama Pak Kaur Slamet Supriyanto berada di Desa Silado Dusun 3 nih Pak. Nggih. Dusun 3 Gerumbul masuk niki wonten gumbule wonten Pak nang tengah-tengah sabi niki Pak. Boten pikiran. Gerumbul mlebete Gerumbul Kikiran nggih. Gerumbul Kikiran Dusun 3 Desa Silado. Ini menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi saya jujur karena saat ini saya berada tepat persis di depan sumber mata air yang dikelola secara Pamsimas nih Pak. Iya, berbasis Yang masyarakat. berbasis masyarakat yang kemarin sudah sempat diobrolkan bareng Pak Kaur kemarin karena beberapa kendala teknis, dan hari ini kita lanjut berkeliling muter-muter Silado. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini sampai di Gerumbul Kikiran Desa Silado Dusun 3 tepat persis di depan sumber mata air yang dikelola secara Pamsimas Desa Silado. Pak Kaur, niki nemu ningali sumber mata air niki awit tahun pinten Pak? Begini Mas Dwi. Nggih. Ini dulu waktu itu mencari mata air. Nggih. Di sini ada beberapa mata air. Karena yang Di sudah Kikiran Pak, ya di Gerumbul Kikiran. Ya, di Gerumbul Kikiran itu banyak mata air. air. Nggih. Karena itu mata airnya untuk kegiatan pertanian. Nggih. Maka dari itu ini sumber ini sebenarnya dulu tuh nggak ada sumber.
Oh, dulunya belum ada sumber. Belum ada sumber. Tadi nurut dulu Pak, berarti sebetulnya di dusun 3 Kikiran itu kata mata air, banyak mata air, tapi Ya. kecil-kecil dan digunakan untuk pertanian. Tuk lah. Ya, tuk kecil untuk keperluan tani ya, Pertanian, pertanian di Pak. Di Lajeng Pak. Nah itu waktu itu kita mencari dalam musim kemarau. Musim kemarau. Iya. Boleh tituk. Musim kemarau Pak Kaur bersama warga desa Silado mencari sumber mata air. Nah, lajeng Pak. Nah itu mencari ada tanah yang selalu basah, nggak pernah kering. Oh, iya. Jadi meskipun apa namanya musim kemarau, tapi ternyata di desa Silado khususnya di dusun 3 Kikiran nih Pak nggih, Ya. niku ketemu ketinggal wonten tanah sing Selalu teles basah. mawon. Ya. Nggih. Lajeng Pak. Nah itu kita hanya dengan beberapa warga, Nggih. dengan Pak Sugeng, Pak Bedi dulu yang Latipan, Nggih. terus Mas Mama, terus Mas Ohiman dan yang lainnya lah ya, Pak Nggih. Puryono. Nggih. Itu mencari ke sini tanpa alat Pak Dwi. Tanpa alat, Tanpa alat spesial pun kita mencari atas dasar anu terang-terang gelandang kemarau, tapi kok anune lahan tanahnya teles mawon ngaten atas dasar ya, itu Pak. betul, kayak Oke, gitu. lajeng Pak. Akhirnya kita keduk tanpa dengan nggak ada alat sama sekali. Nggih. Terus kita menemukan ternyata truknya besar. Oke. Kayak gitu. Terus langsung digaji dan Iya. beberapa itu karena ada dana dari Dana desa. bukan dana dari Pinter Pintu. Oh, oke. Ya, Nggih. itu masuk. Nah akhirnya kita nemu di sini terus dicek bakterinya ternyata airnya sangat jernih sekali. Atas dasar musim kemarau, Pak Kaur bersama warga melihat ada tanah di dusun 3 desa Silado Kikiran niku teles mawon, basah terus dan digali di istilahnya di apa ya? Dicek lah ya Pak ya. Iya. Awalnya ngecek ya Pak, ngecek terus digali tanpa alat dan ternyata setelah dicek digali Airnya, sumber apa namanya ketemu mata air besar, ketemu mata air yang gede nih Pak ya. iya betul. Ketemu mata air yang gede dan yang paling keren menurut saya airnya Jernih sekali. kadar nikolin nih Pak ya. Iya. Kadar nikolinnya intinya jernih banget nih Pak ya. Iya. Kadar nikolinnya berapa Pak? 0, berapa itu lah 0, sekian. Iya. Intinya jernih, sangat jernih. Luar biasa ini Pak Kaur. Lajeng Pak, ada cerita menarik lainnya nggak Pak? Nah ini kan yang sumber untuk pertanian kan ini juga dari truk ini Mas Dwi ini. Oh, Ya, gini. yang kecil-kecil ini Pak. Ya, jadi ini tidak apa namanya tidak menghambat untuk pertanian lah Mas Dwi lah kayak gitulah. Oke. Karena sumber mata air sendiri itu tidak digunakan untuk pansimas kayak gitu loh. Jadi truknya itu tidak digunakan untuk pansimas. Akhirnya kita menggali dapat data sendiri ini bisa mengairi warga desa Silado ini Mas Dwi. Oke, jadi berarti kesimpulannya karena banyak mata air lah intinya ya Pak ya Iya. di Silado dan yang kecil-kecil digunakan untuk pertanian dan selanjutnya ada musim kemarau ada tanah basah terus digali dicek ternyata sumber mata airnya gede bersih jernih langsung pada waktu itu langsung dikelola secara apa namanya Pamsimas atau gimana Pak? Iya. Oh langsung dibentuk Pamsimas Pak, langsung Iya. dibentuk kepengurusan Pamsimas dikelola secara Pamsimas melalui dana desa nih Pak. Dana itu aspirasi. Oh dana aspirasi, oke. Jadi intinya Pak Kaur bersama warga desa Silado bersama tim juga waktu itu ya Pak ya. Iya. Ada Pak makin ini Pak Edi, Pak Edi, Pak Sugeng, Sugeng, Pak Pak Puryono, Pak Tikno dulu gitu. Iya. Pendirinya gitu loh. nggih. Sampai terbentuklah Pamsimas Desa Silado dan dari sumber mata air ini digunakan sampai saat ini digunakan untuk kemarin sudah sempat disampaikan 450 nih Pak Iya. untuk 450 rumah apa namanya KK lah ya Iya. Pak 450 rumah Desa Silado luar biasa kawan-kawan luar biasa dulur-dulur. Terus ada cerita menarik lainnya nggak Pak kira-kira Ya, Pak? ini nantinya untuk kedepannya ini masuk ke BUMDes Badan Usaha Milik Desa. Oke, berarti nanti dikelola secara BUMDes nih Pak. Iya. Karena Desa Silado
kebetulan sedang progres menuju pembentukan badan usaha milik desa nih Pak. Oke, nanti pengelolaan Pamsimas ini masuk ke badan usaha milik desa. Ada yang lainnya Pak? Cuman satu sumber ini apa masih ada lagi sih Pak? Ya, yang satu itu kecil cuma hanya sekedar buat apa? Backing lah, nih, penyuplai ya. Yang utama yang ini yang gede. besar sekali ini debit airnya. Nih, nanti bisa kamera dicek, bisa dibuka nanti nih Pak nih. Karena kebetulan saat ini saya bersama Pak Kaur persis berada di depan sumber mata air yang Ini besar. juga di perbatasan desa Mas Dewi dan perbatasan kabupaten nih Mas Dewi. Tuk nih Pak. Enggak, maksudnya ini wilayahnya kayak gitu. Oh, wilayah sebelah- sumber mata airnya. Ya, sebelah selatan sana itu sudah masuk Purbalingga. Iya, sebelah sini sudah masuk masih Purbalingga tapi dari susukan. Sukan gitu. Nah, Pak Nunsu niki kan tadi disampaikan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. Nah, niki kan area persawahannya kan niki tuke kan kebetulan kan tengah-tengah sawah masih masuk Siladong nih Pak. Masih Silado ya. Nah, niki kamera bisa zoom out, bisa muter. Sumber mata air berada di tengah-tengah sawah di Dusun 3, Grumbul Kikiran. Area perbatasan Ya. dengan Kabupaten Purbalingga. Luasan ini Pak, tanahnya kita berapa? Ngertos betul Pak? Kira-kira. Berapa itu ya? Yang di sekitaran sini Pak, di sekitaran sumber mata air ini Pak. Kalau sampai di sini jangan lebih itu berapa ya? Ada gitu. Nanti bisa dicek mungkin bareng sama Pak Devi ya Pak ya. Ya, pakai di itu Pak Imun sepaksa Imun gitu yang Oke. bagian pertanahan. Oke, yang jelas sumber mata air ini berada di tengah-tengah sawah, persawahan, area persawahan, Grumbul Kikiran, Dusun 3, Desa Silado, dan berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Purbalingga. Ngaten nih Pak? Ya, nah ini yang dinamakan ini gravitasi bumi nih. Jadi Oke. itu enggak ada sama sekali. Rinding, Enggak Pak. ada sama sekali itu mesin sama sekali ini bisa ke sana. Itu berapa itu? Kedalaman ke sana enggak ada mesin sama sekali itu sudah mengalir warga Mas Dewi. Berarti bener-bener nih Pak, maksudnya Iya. gravitasi bumi berarti kan secara Mbak kameramen ini kan IPA ya. Berarti sistemnya kita pripun Mbak nek Ini tinggi di sini nih. Ini sudah tinggi nih. Berarti ini kita nginggil posisi ini Pak. Betul, ya paling inggil ini desa Silado Dari yang paling sisi- inggil. Oke, berarti ini kayak nek nang desa niku namanya ngomong Pak nek sing posisi paling tinggi apa namanya kan? Apanya? Bentukan nek sing posisi dataran paling tinggi namanya apa nek nang desa kan ada Pak, namanya apa lah? Supen. Tapi intinya ini berada di posisi paling dataran paling Ya, tinggi itu Desa kurang Silado. lebih kalau kita ditarik dengan benang itu ke sama kantor desanya Ya, ke area pemukiman sama kantor desa. kantor desa itu bisa Oke. 30 meter Mas Dwi. Oke, berarti ngapain nih Pak? Set ngapain nih Pak? Posisi paling tinggi. Ya. Oke, luar biasa. Jadi benar-benar tidak menggunakan untuk pengalirannya ya, pengaliran mata air dari mata air ini sampai ke bak-bak, sampai ke perumahan tidak menggunakan alat apapun gitu Pak. Betul, ya. Tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan apapun, tapi menggunakan gravitasi bumi sampai mengaliri ke pemukiman, ke warga lah intinya gitu Ya, Pak. 450 tadi. Dan sawah-sawah pun masih bisa untuk bercocok tanam. Cocok tanam gitu. Tidak terganggu dengan pengairannya Mas Dwi. Oke, kita lanjut lagi nanti apa ada cerita menarik lainnya Pak kira-kira Pak yang Kayaknya perlu kalau disampaikan Pak? Kalau di sini kita kayaknya belum udah cukup kayak gitu. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Nanti mungkin kita sambung lagi teman-teman. Tapi yang jelas kita saat ini bersama Pak Kaur Slamet Supriyanto, Desa Silado. Saat ini berada di Grumbul Kikiran, Dusun 3, Desa Silado. Tepatnya di depan sumber mata air besar yang mengaliri untuk warga Desa Silado yang dikelola secara Pamsimas. Ngaten teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Kita mau cek-cek dulu lah ya Pak ya, lihat-lihat ya Pak. Ya, ini loh Mas Dwi. Nah itu sumber mata airnya. Tuh, kamera bisa di zoom out, Mbak. Betul-betul jenis sekali tuh. Itu ada di bawah batu besar Mas Dwi. besar gitu. Iya, batu besar itu. Yuni apa ya? Kalau takutnya kalau batu besar itu diambil
takutnya pikiran itu bisa banjir kayak gitu loh. Saking besarnya ya Iya, sumbernya ya. betul. Pada pulangan tinggalku, insan sita amring lantin. Ajari jamangan nendro, kaprawirang denda. Nah Pak Kaur, niki berarti salah satu sumber mata air yang kecil ya Pak? Ya ini sumber mata yang kecil namanya Tuk Bulu Lawang. Tuk Bulu Lawang. Iya ini untuk merinding. Tuk ini- Bulu Lawang. Ya ini untuk pengairan warga Mas Dwi. Oh niki pengairan nggih, khususnya Iya. pertanian nggih Pak? Iya udah dari dulu ada kayak gitu. Oh, berarti sederenge sing sumber mata air gede niku niku mun nenten nggih. Nggih. Sumber lawang, Bulu Lawang. bulu lawang. Nggih. Tuk bulu lawang. Bulu lawang. Bulu lawang. Jenis sekali ini Mas Dwi. Nggih, lurus niki. Kamera bisa di zoom out, Mbak. Pak, wonten histori Tuk Bulu Lawang mboten sih Pak, namine kok Bulu Lawang Pak? Ah, tapi kurang paham loh Mas Dwi. Mungkin sesepuh nggih Pak Iya. sing paham nggih. Iya. Menulis untuk mama, papa, aku dan bangsa. Pelajaran hari ini bahasa Jawa, menulis puisi, berekspresi, membaca alam raya, membaca alam raya, membaca alam raya. Mangkat sekolah biar wayah esok serengenge aku ngadeg tak diduke Pak, mimpi ini kan proses dataran menggangi tak tinggal ke Nah, berarti ini pun pol Pak. sekat awak Lah di sana Pak. tak resik Umurnya itu sudah berbanding aku kan. Umurnya berbanding ya. Susukan dan sepatu Ini tas masih lan Bang, sak Bang, tuhe nyandang nempel sak wadare. Pak, Bu, kula pamit. Nyuwun didongake